Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara semua. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Kolose pasal kedua, ayat 6 sampai dengan 15. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, Yogyakarta, mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia, kemurahan dan berkat yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengingat setiap kuasa dan anugerah-Mu yang bekerja menopang kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Ingatan kami menjadi pengalaman yang membuktikan bahwa keselamatan-Mu ada dan nyata untuk kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kehadiran-Mu ada di tengah-tengah dan bersama kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami juga meyakini dari setiap kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Inilah kuasa, kasih, dan pengharapan yang senantiasa Kau nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami, supaya kami terpelihara iman kami kepadamu. Engkau Tuhan dalam kasih-Mu itu merengkuh dari setiap apapun kehidupan kami melalui kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya, dan kami sadar pula atas setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa yang telah kami perbuat. Kami yakin Engkau memberikan pengampunan kepada kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan, doa ini kami serahkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Kolose pasal kedua, ayat 6 sampai dengan ke-15, dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kolose pasal kedua, ayat 6 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah berakar dalam Tuhan. Sahabat Petra, saya punya roadmaster.
Saya membeli di toko online. Saya baca fungsi dari Rootmaster. Disebutkan merupakan pupuk cair yang efektif untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman. Jika Rootmaster ini diaplikasikan dengan tepat, maka tadi akar tanaman yang bertumbuh dengan baik akan membantu tumbuh kembang tanaman agar lebih sehat dan produktif. Jika membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Maka tadi Rootmaster benar dalam pendefinisiannya, dalam fungsinya, bahwa akar punya peran yang sangat penting untuk pertumbuhan dari tanaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akar kemudian diturunkan dalam arti berakar. Disebutkan berakar berarti berpegang teguh. Jika mendasarkan pada definisi ini, maka akar punya peran yang sangat penting bagi bukan saja pertumbuhan tanaman, tetapi juga daya tahan tanaman itu sendiri, keberlangsungan, keberlanjutan dari tanaman itu. Maka teks yang kita renungkan pun membahas dan menekankan soal berakar. Berakar pada apa? Jelas, jika kita membaca di ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Kolose pasal kedua. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kata di dalam menunjukkan apa? Bahwa harus berpegang teguh. Persis tadi juga dalam definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berakar, berpegang teguh, mencengkram dengan kuat, menyatu. Artinya pula bahwa kita harus senantiasa merasakan kemurahan. Kita harus senantiasa berusaha untuk dekat. Kita harus kemudian punya upaya yang keras untuk senantiasa berjumpa dengan Tuhan, dengan berbagai cara dan tindakan hidup kita. Jadi kepercayaan yang kita nyatakan ditunjukkan juga dalam tindakan-tindakan yang benar. Berakar berarti bahasa Jawa itu kan ngoyot. Berarti memang kita punya kesungguhan untuk apa? Untuk benar-benar masuk dalam keterhubungan yang langsung dengan Tuhan. Tadi fungsi akar apa? Mengalirkan air, menyerap makanan untuk pertumbuhan. Demikian juga kita diharapkan untuk berakar. Kita menemukan sumber air kehidupan. Kita menemukan sumber makanan, yaitu dari firman Tuhan, dari kebenarannya, dari kuasanya dan kasihnya yang kita temukan. Sehingga pertumbuhan kehidupan kita ada pertumbuhan yang dibangun di atas Dia. Artinya, seluruh kehidupan yang kita tunjukkan, yang kita lakukan, yang kita jalani, tidak terpisah dengan kehendak, dengan perintah, dengan kebenaran yang Ia sudah nyatakan dalam hidup kita. Sehingga persis di ayat yang ke-7, ketika kita berakar, ketika kita dibangun, maka disebutkan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, dengan demikian tumbuh kembang. Tadi disebutkan punya produktivitas. Jika ini diaplikasikan dengan benar, maka dipastikan kehidupan yang kita jalani bagi pohon yang sehat, semakin baik, semakin besar, semakin kuat,
bertambah teguh. Teguh dalam apa? Dalam iman. Iman yang seperti apa? Yaitu iman yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti halnya tanaman, sekalipun ada hujan, ada angin, mungkin ada virus dan lain sebagainya, tanaman tetap kokoh. Maka demikian juga kehidupan kita. Kita ketika berakar, ketika kita dibangun, dan ketika kita mendasarkan kehidupan kita pada Tuhan, yakinlah kita akan semakin bertambah, bertumbuh, dan semakin kuat teguh dalam segala masa peristiwa kehidupan yang kita jalani. Bahkan ketika kita di dalam Dia, maka kita akan bisa menemukan dan bahkan kita bisa mengucap syukur atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi bisa dikatakan mengucap syukur adalah buah dari proses di mana kita memulainya dengan berakar. Sehingga ketika kita bisa bersyukur dalam kelimpahan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita, maka pada siang lain kita memiliki kesadaran untuk tetap menjaga kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan yang tetap di dalam Dia. Maka persis di ayat yang ke-8, hati-hatilah. Tentu dalam pertumbuhan iman kita yang berakar di dalam Dia, bukan berarti semuanya menjadi baik-baik saja. Bukankah kita sering mengalami yang tidak baik-baik saja? Entah karena keadaan, entah karena situasi, entah karena tekanan, entah gara-gara pikiran kita, entah karena informasi atau apapun, sehingga kita kembali diingatkan, hati-hatilah. Kata hati-hati inilah yang juga menjadi peringatan supaya kita memang bertahan, memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga apapun yang ada di sekitar kita, disebutkan di ayat ke-8, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Artinya banyak sekali juga pengajaran-pengajaran yang membuat kita tidak kembali di dalam Dia. Karena kita paham sekarang dalam dunia yang semakin maju soal teknologi dan lain sebagainya, kita bisa menjadi tersesat, disesatkan, bahkan mungkin kita bisa menjadi penyesat. Artinya hati-hatilah. Sehingga kemurnian ajaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kiranya itulah yang menjadi sumber kehidupan kita, sehingga kita terus bertumbuh. Untuk itu, kita harus meyakini pula bahwa pertumbuhan kita tidak hanya ditentukan oleh semangat dan upaya kita, tetapi biarlah kita mau, seperti di ayat yang ke-9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya kita harus dengan terbuka pula percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menentukan seluruh kehidupan kita. Maka tugas kita adalah membiarkan diri kita untuk didiami kepenuhan kealahan, kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kerelaan ilah yang memampukan kita mau tunduk dan mau dituntun oleh Tuhan. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam tema berakar dalam Tuhan. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat ini menunjukkan kata dikuburkan dalam baptisan, diselamkan. Artinya benar-benar kita dimasukkan dalam apa? Dalam kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kuasa yang kekal kini dan selamanya, yang tak pernah tersembunyi
atas setiap kenyataan-kenyataan hidup kita. Keselamatannya kekal yang menopang dari seluruh perjalanan hidup kita. Maka supaya kita terus berakar di dalam Dia, kiranya kita terus meyakini pula bahwa keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita, oleh kuasanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, benar-benar menjadi kekuatan kita, pengharapan kita, sehingga setiap langkah kehidupan kita hanya tertuju sesuai dengan kehendak dan kasih-Nya atas kehidupan kita. Terlebih, kita turut dibangkitkan dalam kerja kuasa Allah. Artinya bahwa ada kuasa yang melampaui semuanya, yang menyatakan tidak mustahil di dalam Dia. Maka berakarlah terus kita di dalam Dia. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Maka teks ini menjadi sangat menarik. Kata mati dan dihidupkan. Maka inilah undangan yang terbuka bagi kita bersama. Jika kita terus berakar di dalam Dia, yakinlah kita akan terus dihidupkan, bukan dimatikan. Maka dengan kita terus berakar di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan. Selalu ada kekuatan, pertolongan, kuasa, dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Untuk itu, teruslah kita menjadi percaya dan setia kepadanya. Sebagai penutup, kita perhatikan ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dalam tema berakar dalam Tuhan, jelas bahwa bukan siapapun dan apapun yang menentukan kehidupan kita. Maka kita berakar bukan dengan pemerintah, penguasa, dan lain sebagainya. Betul kita harus hormat, kita harus taat dan mendukung pemerintahan. Tetapi biarlah kita hanya mengandalkan Tuhan, berakar dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berakar, kita akan menemukan syukur itu sendiri. Syukur berarti kemenangan yang darinya atas kehidupan kita. Karena kita bukan untuk mati atau dimatikan, tetapi sesungguhnya Tuhan hadir untuk menghidupkan kita. Artinya Tuhan tidak merelakan kita binasa, tapi supaya kita memperoleh hidup yang kekal dalam kasih-Nya. Maka teruslah berakar dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami berakar di dalam-Mu ya Tuhan, supaya kami terus tumbuh, supaya kami terus berkembang, supaya kami tetap sehat, dan kami berlimpah dengan syukur. Sehingga apapun yang terjadi atas hidup kami benar-benar dibangun di atas-Mu Tuhan. Dalam pengharapan kami, bahwa kuasa-Mu bekerja menyelamatkan kami, kini dan sepanjang masa. Maka kami yakin Tuhan, keselamatan-Mu itu juga yang berpihak dalam kehidupan secara khusus warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, Yogyakarta. Yaitu dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Nelson Anindito, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Anak Naradipa Anasera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Ibu Estri Wardani, Anak Nasya Alana, Bapak Supratman, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Senarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, demikian Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Bapak Ngatimin, Bapak Tukimin,
Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan hamba-Mu dalam kasih dan pemeliharaan-Mu yang kekal dan menyelamatkan itu. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, hanya kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan mereka. Demikian juga atas setiap kehidupan kami masing-masing. Tolonglah ya Tuhan, kami yakin sempurnalah kasih-Mu yang memberkati kami. Mampukan kami terus berakar di dalam-Mu Tuhan. Terlebih ketika kami mengalami masa-masa yang tidak baik, Engkau mengetahui setiap kesedihan, ketakutan, kecemasan, keputusasaan, ketidakbaikan yang sedang kami hadapi, baik dalam ekonomi kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan apapun itu, tolonglah ya Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati kami. Kami yakin juga Engkau hadir Tuhan, menyelamatkan kami. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya Engkau memberkati seluruh keluarga kami. Kami percaya. Demikian juga kami yakin Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan mereka, studi mereka, keluarga mereka, dan hal apapun yang mereka kerjakan. Baik mereka yang tinggal di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tolonglah Tuhan, berkatilah setiap kehidupan anak dan cucu kami. Dalam berkat-Mu, kasih dan kuasa penyertaan-Mu yang menyelamatkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Engkau memberikan ketentraman, rahmat, berkat, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin.